Yang dirahmati Allah, alhamdulillah 10 menit kita manfaatkan. Kita melihat ayat Az-Zumar, terakhir daripada ayat Az-Zumar yang berkenaan manusia nanti akan digiring, ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Siapakah dia ini? Mari sama-sama saya membacakan. Kita lihat terjemahannya supaya menjadi perhatian buat kita. Hadirin saudara, ayat yang pertama di surah terakhir daripada surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Ayat ini saudara-saudara mengisahkan masa akan datang. Satu saat nanti dunia ini sudah selesai berakhir, yang setiap manusia hamba Allah umat Nabi Muhammad akan diberikan balasan, diberikan jaza tergantung masa hidupnya di dunia nanti. Kiamat datang, dihancurkan bumi ini sebagaimana kata Allah, iza zulzilatil ardu zilzalah. Apabila bumi sudah digoyangkan, digerakkan oleh Allah dengan kekuasaannya, maka saudara akan dikeluarkan isi perut bumi ini, wa akhrajatil ardu asqalaha. Nanti manusia akan bertanya, wa qalal insanu malah, ada apa ini? Ya, mudah-mudahan sih kita nggak nemuin dah. Ya, kita nggak tahu lagi, kita sebentar lagi udah akan pulang ini. Kiamat nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, nggak ada yang tahu. Cuma tanda-tandanya saja Nabi jering menjelaskan kepada kita. Ya, setelah hancur bumi ini semua matilah kecuali Allah. Ya, saudara. Bis dunia mati. Kalau hari kiamat, saudara, nggak ada yang nguburin kita mati. Ini nyalain mati. Udah COVID udah nggak ada. Hancur semua. Bagaimana saudara setelah 40 tahun kemudian baru ditiuplah sengkala untuk dibangkitkan yang kedua kali manusia setelah mati. Dari mulai Adam sampai terakhir datangnya tadi kehancuran, dibangkitkan lagi. Siapa yang bangkitkan? Allah. Semua untuk dibalas. Secara singkat saudara, ya, orang dikumpulkan di padang mahsyar, di lapangan. Kayak apa lapangannya? Jangan tanya saya dan nanti aja. Kita udah masing-masing saudara, kemana ayah kita, kemana ibu kita, kemana anak kita, saudara kita, masing-masing. Yang orang miliaran di lapangan itu. Matahari sangat dekat. Maka beruntung kata Nabi orang yang nanti di padang satu halaman tadi berkumpulnya orang, matahari sangat dekat. Kata Nabi, beruntunglah orang yang akan mendapat payungan. Siapakah dia? Adalah orang laki-laki yang hatinya selalu cinta dengan tempat peribadatan, yaitu masjid. Ini saudara. Ya, kita ulangin supaya kita cinta dengan masjid. Jadi jangan kita sholat di rumah. Ini adalah merupakan perkataan Nabi. Nah, kemarin kan saya sampaikan, coba Rasul kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan olehmu ya Muhammad kepada manusia-manusia yang ada di bumi ini, jikalau kalian benar percaya kepada Allah, maka kata Nabi, fattabi'uni, ikutin. Tuh.
Jadi sekarang kita iman kepada Allah, kita harus berusaha mengikuti Rasul, karena beliaulah yang diutus. Tugas beliaulah oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat manusia yang Allah ciptakan seperti kita ini. Fattabi'uni. Dan Allah juga menyampaikan kepada Nabi, kasih tahu dia, karena kita ini banyak kesalahan, banyak kealpaan, banyak pelanggaran. Allah Maha Kasih, Maha Sayang. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kasih tahu. Aku akan maafkan. Jadi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah begitu, sampaikan ya Rasulullah kepada mereka itu. Kalau kita udah mengikuti Nabi, mencintai Nabi, berarti kita mencintai Allah, maka Allah cinta kepada kita. Itu. Nah, ini harapan-harapan kita. Kita berusaha di dunia ini, satu saat mungkin di akhirat nanti, di padang mahsyar kita bersama-sama ya akan mendapat apa? Mendapat payungan yang begitu panas. Masya Allah. Betul. Nah ini. Jadi hari kebangkitan Nabi kenalin bagaimana orang mukmin, mana orang kafir, mana yang sholat, mana yang enggak, mana yang taat, mana yang enggak, mana yang ibadah, mana enggak ibadah. Nah, jadi orang-orang yang selalu masuk masjid, dia berwudu, bersujud, berruku, tanda Nabi mengenali kita nanti, saudara, mudah-mudahan diterima ibadah kita. Amin. Apa itu tandanya? Ghurran muhajjalin min asaril wudu, kata Nabi. Ada sinar, bekas basuhan kita lakukan sholat, membasuh muka kita, membasuh tangan kita, kaki kita, dan seterusnya. Di sana ada sinar ghurran muhajjalin min asaril wudu, kata Nabi. Ada cerita itu. Betapa beruntungnya kalau kita hari ini bisa melaksanakan sholat, membasuh wajah kita, membasuh tangan kita. Setiap kita mau sholat, kita berwudu. Dosa-dosa kecil yang di jalan di mana itu akan rontok mengikuti aliran air yang jatuh waktu kita berwudu. Itu kata Nabi. Berbahagialah. Masya Allah. Bahagia kita sudah masuk masjid. Bahagia kita bisa berjamaah. Kita bahagia sudah bisa berwudu. Maka harus kita jaga. Nah, ayat yang kita kedua, pendek-pendek aja. Nah, orang-orang kafir yang tidak taat sama Allah, ya, setelah proses, besok kita ulangi lagi, setelah proses, ya, udah diselesai, nanti ada fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Bangun, jangan tidur. Nanti kalau tidur, apa yang Pak Haji omongin? Biasa emang kalau setan kalau dengar yang baik-baik pasti ngantuk. Hah? Ya, asik. Ntar kalau panas dibilang panas banget masjid. Ya. Digiring saudara. Orang-orang yang enggak beriman dan orang yang beriman doang tapi enggak ibadah digiring tuh. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Masya Allah saudara, digiring orang-orang kafir. Kemana digiringnya? Ila jahannama zumara, yaitu ke tempat yang tidak mengenakkan buat seseorang, yaitu neraka saling berombongan. Jadi sekarang udah ada rombongan, ya, rombongan ini, rombongan itu. Nanti pun kata Allah, ya ini aja. Di akhirat nanti orang mau masuk neraka pakai rombongan. Nah, kita mau rombongan mana sekarang? Terserah. Terserah. Masing-masing kita udah gede. Masing-masing kita udah percaya kepada Allah, cinta kepada Nabi. Bagaimana ya peningkatan kita masing-masing aja. Ya. Amal kita, amal mereka yang merasakan panas neraka seseorang, orang lain tidak akan merasakan kecuali dia merasakan api itu panas. AC ini dingin kalau orang masuk ke masjid. Kenapa ada AC-nya? Orang yang nggak masuk masjid nggak mengatakan AC dingin. Kenapa? Dia ada di luar. Nah, betul? Ini maksud saya, semua apapun kita yang merasakan pribadi kita.
Maka oleh karena itu, saudara-saudara, ya, digiringlah mereka, kata Allah, ya, hatta iza ja'uha. Jadi orang yang rombongan apabila mau dimasukkan neraka, sudah sampai di pintu, saudara, di sana ada malaikat yang menjaga pintunya. Wa qala lahum khazanatuha. Ya. Nah, penjaga neraka itu yang bernama malaikat Malik. Nah, Haji Malik enggak ada ya Malik. Malaikat Haji Malik ini, ya. Penjaga neraka. Apa kata malaikat itu? Wa qala lahum khazanatuha, mereka berkata kepada orang-orang rombongan yang sudah sampai pintu neraka, kata apa? Malaikat, alam ya'tikum rusulun minkum, apa enggak ada rasul masa lalu yang menyampaikan nasihat? Ya enggak? Apa enggak ada nabi? Kata malaikat. Ya. Apa enggak ada seorang rasul yang datang kepadamu? Apa itu tugas Rasul? Yatluna alaikum ayati rabbikum, yang tugas Nabi membacakan ayat-ayat ke atas kalian, yaitu dari yang datang dari Tuhan kalian untuk memberikan peringatan. Nah, ditanya enggak ada. Hah? Lu jangan mabok, jangan berzina, jangan berjudi, jangan berbohong. Ya, saudara, apa enggak ada nih? Apa enggak ada yang ngajarin suruh sholat kamu orang beriman? Apa enggak percaya? Secara singkat terakhir, saudara, ditanya pertanyaan mereka itu, malaikat itu kepada mereka yang mau masuk neraka, ya. Qalu bala, ada. Ada. Ya. Ada, saudara. Yang menyampaikan kemungkaran, jangan sampai mungkar. Ya, sebab saudara-saudara, kayak orang udah menyampaikan perkara-perkara yang jelas, yang hak dan yang batil, ditangkap, saudara. Habib Rizik masih ditahan sekarang. Bapak Habib Rizik tugasnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, belum tentu memang kebaikan-kebaikan, kemungkaran-kemungkaran yang diungkap oleh seseorang belum tentu semua mereka senang. Ada yang nggak senang, ada yang bosan. Sama ini, saya juga nggak tahu di sini. Bapak masuk ke sini, tiap zuhur ada saya ngomong, saya nggak tahu bosan apa enggak. Ya kan? Ada yang bosan, itu mulu diomongin. Bisa juga begitu. Kan saya nggak tahu, saudara. Padahal kalau kita hayati, ya gitu. Jadi nggak usah lihat saya, lihatlah ayat Allah yang saya bacakan. Kalau bagus ambil, kalau jelek jangan. Itu aja terserah. Tapi belum tentu semua. Si Ustaz nggak tahu diri katanya udah zuhur lewat. Kan bisa begitu. Makanya saya berhenti dah. Daripada salah satu ada yang ngomong gitu, saya berhenti dulu. Besok kita ketemu lagi. Amin. Maka kita tutup dengan suratul Fatihah. Mohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar ayah kita, ibu kakek kita, nenek kita yang telah pulang ke rahmatullah dan orang-orang yang dahulu berimpak di masjid ini, yang dahulu beribadah di sini, mereka berjariah di masjid ini, mudah-mudahan kita doakan mereka diterima amal ibadahnya, dimaafkan kesalahannya, dan orang-orang yang biasa baca Quran di sini sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah berikan pahala terus mengalir. Ini harapan-harapan kita yang masih hidup buat orang yang sudah meninggal dunia, jangan kita lupakan, mintakan kepada Allah. Dan saya mintakan juga, saya doakan orang saya setiap naruh duit di sini zuhur 2.000 rupiah, 10.000 rupiah, 5.000 mungkin. Mudah-mudahan yang ngasih itu, yang naruh itu, dia akan melihat nanti dengan catatan-catatan malaikat. Dia akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingin minta bareng-bareng supaya apa yang kita infakkan, kita sedekahkan itu mendatangkan buat kita keberkahan, ketenangan, kebahagiaan. Hati kita itu saja. Berkah bertambah baik, sedekah zadiyatul khair bertambah bagus. Pahala sudah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.